Jesus as best I can. He watches over me, he's got a special plan. I feel his spirit as it moves in me. It makes my heart beat. It makes my heart beat. I love Jesus, do it now. I love Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. I walk with Jesus and stay by his side, my Lord and Savior with arms open wide. He died and rose again for you and me, my sins forgiven. Now I've been set free. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. To be like Jesus helps me grow. He gives me hope and never lets me go. And I discover all that I can be. I want to praise him. I want to praise him. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him Today, Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kakak berharap semua adik-adik bersuka cita dan tentu luar biasa sebab hari ini kita mau sama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik semuanya kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama perkatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik boleh ikuti gerakan kakak ya. Gerakan Kak Iwerda dan Kak Yanti kita sama-sama perkatakan ya. 1, 2, 3. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Nah, sekarang kita mau perkatakan Pentakosta yang ketiga. Adik-adik, kita ini adalah agen-agennya Pentakosta yang ketiga. Kita mau sama-sama perkatakan ya. Ayo semuanya ikuti gerakan kakak-kakaknya yang di depan. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, lalu kembali ke Yerusalem. Yang kelima kita sama-sama ya. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Sorakan haleluya. Mari adik-adik kita sama-sama mau katakan kepada Tuhan Yesus, kita cinta Tuhan Yesus ya.
sama-sama katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Ayo adik-adik lebih lagi buat Tuhan Yesus ya. I love you Jesus. Sampai ke bawah. Ya bagus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita nyanyi versi bahasa Indonesia ya. Saya cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Saya cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Sekali lagi. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus sedalam-dalam, dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam. Cintaku, cintaku dalam, sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik gimana? Masih semangat memuji Tuhan? Masih ya. Nah kita mau perkatakan api Pentakosta yang ketiga. Siapa ini mau menjadi generasi Yeremia? Kita semuanya ya adik-adik ya. Ayo kita sama-sama katakan dengan penuh semangat. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Pentakosta menyala. Ayo adik-adik. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Lebih lagi. Sama-sama katakan. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Lebih cepat lagi untuk Tuhan Yesus. Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Haleluya. Mari adik-adik silahkan duduk. Ya, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Dan kita juga mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat spesial ya. Karena Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita yang haus akan Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau haus itu berarti kita harus minum ya. Dan kalau orang minum itu sampai tumpah. Demikian juga kita, biar kita haus akan Roh Kudus-Nya Tuhan. Minta sama Tuhan Yesus. Semuanya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak usah malu, tidak usah lihat kiri kananmu. Mari adik-adik duduk, tutup matamu. Mama papa boleh mendampingi adik-adik, bahkan kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami.
Engkau Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Oh, terima kasih. Oh Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari lebih lagi adik-adik kita katakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan
Tuhan. Mari adik-adik tinggikan nama Tuhan. Angkat suaramu. Ya Allah yang baik, Dialah yang mengasihi. Dia berikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Dia berikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Mari adik-adik engkau yang rindu. Adik-adik yang rindu diurapi Tuhan, angkat tanganmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Setiap Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Adik-adik yang rindu katakan lebih lagi buat Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan sekali lagi adik-adik. Oh, haleluya. 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 Mari buka mulutmu, angkat suaramu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau sedang mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami, atas setiap adik-adik kami, di setiap rumah-rumah saat ini. Kami buka hati kami. Kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau diajarin. Kami mau ngerti hati Tuhan buat kami. Kami mau mengerti Roh Kudus tercurah bagi kami, memampukan kami mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Kami buka telinga kami. Dengan hormat, dengan taat, kami duduk diam. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan
Amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Sekali lagi adik-adik beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Sorakan haleluya. Wow. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Semangat dengerin firman Tuhan hari ini, amin. Kakak mau tanya, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Bener, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Bener, ini hari Minggu. Tapi ada yang spesial, ada yang istimewa. Kenapa? Hari ini kita memperingati Pentakosta. Sama-sama katakan Pentakosta. Pentakosta, di Pentakosta yang ketiga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apa itu Pentakosta? Peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid di Yerusalem. Pentakosta terjadi 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan sekarang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus akan terjadi buat kita semua anak-anak Tuhan yang percaya. Katakan amin. Yang siap katakan amin. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Supaya murid-murid waktu itu berani memberitakan firman Tuhan kemanapun Tuhan utus mereka. Dan adik-adik dengerin, Roh Kudus itu janji Bapa. Janji Bapa buat murid-murid Tuhan. Janji Bapa buat kita semua, amin. Artinya setiap kita yang percaya akan menerimanya. Yang rindu lambaikan tangannya tinggi-tinggi, katakan amin. Tuhan ngomong gini sama murid-murid sebelum naik terangkat ke surga. Tuhan ngomong gini, kamu stay di Yerusalem, gak boleh kemana-mana, supaya kamu diurapi Roh Kudus dan siap memberitakan firman Tuhan. Sama kayak kita hari ini kan, stay at home. Ngapain kak? Belajar. Ngapain lagi? Ada waktu doa. Ngapain lagi? Ada waktu baca firman. Gak main game melulu. Bosan gak lama-lama di rumah? Wow, kita gak bisa bosan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Mau kenalan gak sama teman kakak yang tadinya biasa-biasa, yang tadinya suka main game, yang tadinya main melulu, tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, Tuhan ubahkan dia. Kita kenalan yuk. Wow, namanya siapa ya? Namanya Jojo. Karena Kak Apen orang Batak, Marga Damanik, kakak kasih Marga Damanik Jeh. Jadi namanya Jojo Damanik. Keren gak sih orangnya? Coba lihat, keren. Kalau gak pakai lensa keren gak? Keren juga. Artinya apa? Anak-anak Tuhan itu selalu keren. Kalau bajunya ganti keren gak? Keren kak. Kalau rambutnya? Wow, keren gak sih? Wow. Adik-adik dengar. Tadinya Jojo ini hidupnya biasa-biasa. Gak suka baca firman. Malas berdoa. Ngapa-ngapain malas deh. Tapi begitu penuh dengan Roh Kudus, semua berubah. Apa sih yang akan Tuhan berikan ketika kita penuh dengan Roh Kudus? Sama-sama kita lihat ayatnya. Coba kakak ajak bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan hari-hari ini. Gak boleh malas-malasan, gak boleh asal-asalan. Tapi dengan semangat generasi Yeremia, amin. Semua bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan amin. Itu ada di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Papa mama, mohon bantuannya buat adik-adik kita yang balita yang masih perlu dibantu. Papa mama boleh sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Ajak mereka mengaminkan firman Tuhan, amin. Kita percaya Roh Kudus bekerja mengubah seluruh kehidupan kita. Amin adik-adik. Firman Tuhan bilang apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yang baru itu gimana kak? Hati kita diganti ya, dioperasi? Enggak. Tapi gini, hati yang baru itu hati yang rela melakukan firman Tuhan. Hati yang taat,
hati yang terus bersuka cita. Kenapa? Karena sudah penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Misalnya nih, yang tadinya anaknya males banget. Doa malas, belajar malas, ngerjain PR malas. Tapi ketika penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Wow, Roh Kudus akan membantu dia, menuntun dia menjadi anak yang rajin. Rajin belajar, rajin bantu papa mama, rajin baca Alkitab. Keren gak? Keren. Kalau dengan usaha kita sendiri lama-lama kita bosan. Tapi kalau penuh dengan Roh Kudus, katakan, saya bisa. Coba kepalkan tangan kanan yang tinggi, dikatakan, Roh Kudus penuhi aku. 1, 2, 3. Roh Kudus penuhi aku. Dan apalagi hati yang baru itu ngomong gini adik-adik. Yang tadinya suka bertengkar, terus susah minta maaf, nggak mau memaafkan. Tapi kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, dia nggak malu-malu tuh. Kalau dia salah dia ngomong gini, gue minta maaf ya. Sama abangnya dia ngomong, bang, kak, aku minta maaf ya. Sama papa mama dia ngomong, ma, pak, saya minta maaf ya. Tadi saya salah. Terus apalagi sih hati yang baru? Nah, ngomong gini, hati yang baru berbicara, yang tadinya pelit banget. Enggak usah angkat tangan ya, kakak gak suruh angkat tangan yang pelit-pelit. Ketika penuh dengan Roh Kudus, mau berbagi. Dia gak mau makan sendiri, dia gak mau senang sendiri. Amin. Itu hati yang baru. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan atas kita, mengubah hati kita menjadi hati yang baru, yang rela, yang taat, dan terus bersuka cita di tengah segala keadaan. Udah mulai bosan kan di rumah terus. Pak, pengen sekolah katanya. Pengen sekolah minggu, pengen di kids church, pengen les, pengen keluar, pengen jalan-jalan. Enggak bisa. Kita harus stay at home. Untuk terus bersuka cita, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Coba kita lihat. Jojo ini, wow, kakak mundur sedikit ya. Apakah Jojo langsung berubah, kak? Enggak. Jojo enggak langsung berubah. Tapi Jojo memiliki hati yang baru ketika Roh Kudus penuh atas Jojo. Jojo diurapi Roh Kudus, menjadi suka baca firman Tuhan. Dan bacanya dengan penuh suka cita, enggak sambil ngantuk. Bacanya enggak gini, kamu akan kuberikan hati yang, enggak gitu adik-adik. Lihat, Jojo bacanya dengan penuh suka cita. Tadinya Jojo lihat, sukanya apa sih Jojo tadi? Coba kita lihat, tadinya Jojo ini suka ngapain ya? Wow. Adik-adik lihat, sama seperti adik-adik mungkin. Jojo ini tadinya sehari-harinya cuman pinjam HP mamanya, pinjam HP papanya, pinjam HP kakeknya. Ada kakeknya enggak ya? Ngapain? Main game. Dia tahu semua game, dia enggak ketinggalan loh. Dia tahu Mobile Legend, dia tahu apa-apa lagi yang paling ngetren sekarang. Dia tahu Free Fire, bahkan kadang-kadang uangnya habis untuk top up Free Fire. Lihat, semua Jojo tahu, semua game-game Jojo mainkan. Dan lama-lama Jojo terikat. Jojo kerjanya cuma main game. Lupa makan, lupa minum, lupa belajar. Terus ngapain? Lupa berdoa, lupa napas. Oh nggak bisa, harus napas setiap saat. Amin. Tapi apa yang membuat Jojo bisa meninggalkan gamenya? Coba kakak tanya deh. Di game itu ada diajarin gak kita memuji menyembah Tuhan ya? Ada gak sih? Di game yang adik-adik mainkan ada gak diajarin? Kamu baca firman ya, 1 pasal, 5 pasal sehari, ada gak diajarin? Gak ada. Coba adik-adik pikirin. Sesudah main game, jadinya ngapain? Capek, ya kan? Lama-lama matanya jadi rabun karena melotot terus lihat HP-nya, ya enggak? Terus malas ngapa-ngapain. Disuruh mamanya bentar ma. Susah ninggalin sama kayak Jojo. Susah banget ninggalin. Tapi ketika Jojo penuh dengan Roh Kudus, lihat apa yang terjadi adik-adik. Wow.
Jojo bisa berlari meninggalkan kebiasaan lamanya, kebiasaan buruknya, berlari kepada Tuhan. Wow, berlari kepada Tuhan. Lihat, gamenya memang menarik. Tapi ketika Jojo penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus lebih menarik, baca firman lebih menarik, berdoa lebih menarik. Ngapain lagi? Memuji menyembah Tuhan lebih menarik. Amin. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Coba adik-adik buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak mau jelasin. Apa sih yang terjadi sama Jojo sehingga Jojo berubah? Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Samaria, di seluruh Yudea. Coba bisa dekat di situ ya Kak. Situ aja ya. Dari Kisah Para Rasul ya. Coba adik-adik lihat. Buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa sih yang terjadi Kak ketika Roh Kudus turun atas kita? Ketika kita diurapi Roh Kudus, ketika kita dibaptis Roh Kudus, adik-adik dengar. Yang pertama apa yang Roh Kudus lakukan? Katakan, mengubah saya. Sama-sama, mengubah saya. Pertama dengerin, Roh Kudus ngajarin, bantu kita untuk berdoa. Siapa di sini sudah bisa berdoa, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Siapa yang masih malu berdoa? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan bisa berdoa, berani berdoa, katakan amin. Dan adik-adik jangan lupa, walaupun anak kecil berdoa, kesembuhan bisa terjadi. Karena apa? Karena doanya penuh kuasa, karena hidupnya sudah berbeda. Enggak main game melulu hidupnya, tapi baca, renungkan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, Roh Kudus apa lakukan? Roh Kudus mengingatkan kita, ngajarin kita untuk hidup benar. Kalau kita melakukan kesalahan, Roh Kudus pasti ingatin. Itu salah. Terus apa lagi? Roh Kudus membantu kita, mengajari kita, menuntun kita lebih kenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih sayang sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Roh Kudus memberikan kita keberanian. Sama-sama katakan, memberikan kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Menjadi saksi, menjadi teladan buat teman-teman kita. Lihat apa yang terjadi sama Jojo tadi ya. Lihat adik-adik, dia dengan penuh sukacita memberitakan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, wow. Dia bisa ngajak teman-temannya untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Makin banyak teman-temannya sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Adik-adik mau? Adik-adik mau diubahkan? Amin. Coba kita lihat ayat terakhir apa sih yang Tuhan mau dari setiap kita. Dengerin. 1, 2, 3 kita baca Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik dengerin gini. Setiap orang-orang yang percaya harus melakukan pekerjaan yang baik. Harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kita. Amin. Coba kakak tanya. Seneng gak sih marah-marah melulu sama mamanya? Seneng gak sih berantem terus sama adik-adiknya? Yang mau diubahkan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wow. Dengerin adik-adik, hari ini Tuhan mau curahkan Roh Kudusnya atas setiap kita. Bukan cuma orang dewasa kayak kakak. Yoel 2 ayat 28 berkata gini. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak mau laki-laki dan perempuan. Siapa di sini anak-anak laki dan perempuan? Tuhan lambaikan tangannya tinggi-tinggi, katakan aku mau. Coba pejamkan matanya. Kakak mau kita renungkan sama-sama. Kakak mau tantang setiap adik-adik yang mau berubah. Coba renungkan baik-baik. Lebih senang mana? Dekat dengan Tuhan apa jauh dengan Tuhan? Lebih senang mana? Dekat sama papa mama, taat sama papa mama, atau suka berontak, suka marah-marah sama mamanya? Ini waktunya
Tuhan pakai setiap kita, persiapkan setiap kita. Lebih suka mana? Hidup yang lama Kak main game terus sampai lupa waktu. Atau adik-adik mau berkata, Kak aku mau seperti Jojo tadi. Membawa adik-adikku, teman-temanku, membawa papa mamaku, keluargaku sungguh-sungguh sama Tuhan. Halo, 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 shalom anak-anak. Kamu cucu-cucu opa yang hebat. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, opa mau nanya nih. Siapa yang tahu hari ini hari ibadah apa? Ayo. Hari apa? Nah, pinter, dia tahu tuh. Ini hari Raya Pentakosta. Hari waktu Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Ayo, berapa banyak kamu yang mau jadi murid-murid Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Iya, kamu jadi murid Tuhan Yesus, kamu lebih hebat lagi. Luar biasa. Nah, kasih tahu sama papa mama. Pak, ma, aku murid Tuhan Yesus yang hebat. Begitu. Sekali lagi bilang, Pak, ma, aku ini murid Tuhan Yesus yang hebat loh. Nah, sebelum opa mau mendoakan kamu untuk pencurahan Roh Kudus, opa mau cerita singkat dulu ya. Dulu waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, terus kan Tuhan Yesus naik ke sorga. Masih ingat? Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Nanti ya, kalau aku sudah sampai di sorga, aku akan kirim, aku akan utus buat kamu Roh Kudus. Nah, siapa yang tahu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus nih dagingnya sudah naik ke sorga, tapi Roh Kudusnya dia utus datang ke dalam dunia ini. Terus murid-muridnya tanya, buat apa Roh Kudus itu? Tuhan Yesus bilang begini, Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagimu. Menjadi apa? Penolong. Nah, Tuhan Yesus sudah di sorga, tapi sekarang Roh Kudus dia berikan untuk murid-muridnya, buat kamu. Murid-murid Tuhan Yesus yang hebat. Gitu ya. Nah, jadi penolong. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Tahu nggak? Kalau Roh Kudus itu jadi penolongmu, kalau Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kamu, dia tolong kamu jadi anak yang pintar, dia lindungi kamu, dia jauhkan kalian dari yang jahat ya. Kalian akan jadi anak-anak yang baik, yang manis. Itu karena Roh Kudus yang tolong. Oke, nah siapa yang mau hari ini mau dipenuhi Roh Kudus supaya kamu makin pinter, makin hebat? Siapa yang mau? Tuh angkat tangan. Bagus. Hari ini kalau kamu mau, Tuhan Yesus bilang begini. Kalau kamu mau, kamu mesti minta. Tahu nggak Tuhan Yesus bilang begini? Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan dapat. Terus Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu meminta, Bapa di sorga akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Ayo, kamu mau minta apa? Mau minta pintar? Mau minta sehat? Mau minta apa saja? Bapa di surga akan kasih Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang akan menolong kamu mendapat apa saja yang kamu minta. Oh keren kan, keren. Keren, Roh Kudus itu keren. Jadi sebelum Opa berdoa, kalau siapa yang mau minta dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus aku mau minta Roh Kudus memenuhi hidupku. Nah, tutup mata, angkat dua tangannya.
Yuk Opa tunggu semuanya. Tutup mata, angkat kedua tangannya, dan kita mau berdoa. Kamu ikut doa Opa. Habis kita berdoa, Opa mau tumpang tangan buat kamu. Dan nanti waktu Opa angkat tangan begini, nanti bilang papa mama ya. Papa mama taruh tangan di atas kepalaku, ya. Karena Opa kan ada di studio nih. Jadi Tuhan mau pakai tangan papa mama taruh di atas kepalamu. Nanti Roh Kudus itu masuk di dalam hati kamu, ya. Jadi nanti tolong juga ya papa mama. Coba panggil, kalau papa mama nggak ada di samping, panggil, Pama sini. Opa mau berdoa, papa mama mesti tumpang tangan sama aku, ya. Oke. Yuk. Sudah panggil? Udah datang papa mamanya? Oke, sudah. Sekarang kita doa ya. Ikuti doa Opa dulu. Tuhan Yesus, aku perlu Roh Kudus. Tuhan bilang, minta, maka Bapa di sorga akan berikan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus, aku mau minta, berikan aku Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus untuk menolong aku, bikin aku jadi anak yang pinter, bikin aku tidak sakit, melindungi aku. Tuhan Yesus, aku minta Roh Kudus dong. Berikan aku Roh Kudus sekarang Tuhan. Nah, kalau sudah doa begitu, sekarang kamu diam ya. Opa mau angkat tangan, papa mama taruh tangan di atas kepalamu. Tuhan Yesus, Engkau bersabda bahwa di hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas anak-anak kecil juga. Dan sekarang mereka sudah meminta, mereka perlu Roh Kudus. Maka aku minta Tuhan, ingatlah akan janji-Mu. Hari ini di hari Pentakosta ini, curahkan Roh-Mu Tuhan ke atas anak-anak ini. Lewat tangan orang tua yang diletakkan di kepala anak-anak ini. Mari Roh Kudus Engkau mengalir masuk di dalam hati, pikiran semua anak-anak. Penuhi mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh-Mu. Supaya sejak masa kecil hidup mereka sudah dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau adalah penolong anak-anak ini. Tolong mereka Tuhan supaya mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, anak-anak yang taat, anak-anak yang punya masa depan yang luar biasa. Lindungi Roh Kudus. Engkau adalah pelindung mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka juga dari virus COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus memenuhi mereka, maka mereka akan diluputkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah dari masa kecil mereka, Engkau berikan juga apa yang Engkau janjikan, yaitu bahasa-bahasa yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, setelah ini Opa mau kasih tahu ya, waktu Roh Kudus itu turun dulu memenuhi murid-muridnya, itu tiba-tiba murid-muridnya bahasa roh. Nah, tahu nggak bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu bahasa di surga loh. Opa nggak tahu, nggak ngerti, kamu juga nggak ngerti, papa mama nggak ngerti, karena itu bahasanya di surga. Terus iblis juga nggak ngerti. Yang mengerti siapa dong? Yang mengerti Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu sudah penuh Roh Kudus, minta supaya
Roh Kudus itu kasih kamu bahasa roh. Nah, siapa yang sudah bisa bahasa roh, ayo. Nah, bahasa roh kan ada yang bilang, belum. Pokoknya kamu ndak ngerti, kamu buka mulutmu saja, terus bersuara aja. Biar kamu ndak ngerti nggak apa-apa. Karena Alkitab bilang itu bahasa rahasia. Roh Kudus yang ada di dalam kamu lagi bicara sama Tuhan Yesus untuk memberkati kamu. Ya, jadi kalau ada yang sudah bisa bahasa roh, nanti kita berdoa sekali lagi dalam bahasa roh. Yang belum bisa, kamu boleh ikutin aja. Opa ngomong apa, ngomong aja sembarangan. Karena kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kamu, itu jadinya bukan bahasa sembarangan. Itu jadi bahasanya Tuhan sendiri. Kamu cuman buka mulut, percaya. Nah, kan ada Roh Kudus sama kamu. Roh iblis nggak bisa ikut-ikutan, ngarang-ngarang kamu ngomong apa, nggak bisa karena ada Roh Kudus. Iblis, setan itu takut banget sama Roh Kudus. Nah, tadi kan Opa sudah berdoa, Roh Kudus sudah ada dalam kamu. Jadi enggak usah takut, berbahasa roh enggak usah takut. Ya, itu bukan bahasanya setan. Itu bahasanya Tuhan. Oke, yuk kita mau berdoa sekali lagi. Roh Kudus, aku berdoa, berikan kepada mereka bahasa-bahasa yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah bisa bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Ora masikaralaba shanda, kirabaralaba sikini mikaralaba shanda makaralaba. Lebih keras, bicara dengan keras. Urialaba sikaralabaralaba shanda makurobo shanda. Irebekirebe shanda makurialabaralabaralaba sikaralabaralaba. Kurama sikaralabaralabaralaba sikini mikaralabaralabaralaba. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, mulai sekarang setiap kali berdoa, jangan lupa bahasa roh juga. Mau kan? Keren. Kamu orang yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus menyertai. Amin. Amin.